Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren As-Sidqu dan As-Sadiqat Al-Mukarram Habib Guresh Baharun dan Al-Mukarramah Ustadzah Budur Ba'bud. Kita doakan keduanya beserta seluruh anak, mantu, cucu, semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan kasih sayang dan cinta dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Para ustadzah yang banyak menghiasi majelis kita, kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan. Kita doakan semoga semuanya dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya. Semua hubabah, syarifah, ustadzah, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, segenap panitia yang telah terlibat, kita doakan semoga semuanya selalu dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Satu tempat atau bahkan wajah seseorang akan tampak keindahannya kalau ada cahaya. Kita kalau dikumpulkan malam hari nih, misalnya dikumpulkan malam hari, gelap, secakep-cakepnya orang gak kelihatan cakepnya. Seindah-indahnya tempat, kalau di waktu malam gak kelihatan keindahannya. Kenapa gitu? Karena tidak ada cahaya. Saudaraku sekalian saya muliakan, maka sesuatu itu akan indah kalau ada cahayanya. Dan jalan itu jadi kelihatan juga karena ada cahaya. Kalau enggak kelihatan, kamu akan bingung. Ini kemana nih depan nih? Lurus, tahu-tahu nabrak pohon. Karena enggak kelihatan. Makanya orang yang buta perlu orang yang nuntun. Karena dia kehilangan cahaya matanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dari sini kita tahu betapa perlunya kita terhadap cahaya. Ketahuilah, cahaya terbesar, cahaya paling terang, cahaya paling gemilang adalah Nabi besar Muhammad. Huwan nur yahdil hairina diya'uhu, kata Habib Ali Habsyi. Dialah sang cahaya, yahdil hairina, menerangi orang-orang yang bingung. Diya'uhu, cahayanya. Dialah sang cahaya, baginda kita Nabi besar Muhammad. Yahdil hairina diya'uhu, yang terangnya akan dapat memandu jalan orang-orang yang kebingungan.
orang-orang yang tersesat jalan, orang-orang yang tak tahu arah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya, kamu, kita semuanya perlu sama Nabi besar Muhammad sebagai cahaya yang memandu kita melewati kehidupan di atas muka bumi ini, biar jalan kita benar, biar jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, biar jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Karena semua dari kita nih Bu, Dek, Kak, aslinya tuh penduduk surga. Saya nggak lagi doa, saya lagi ngasih tahu. Jadi nggak usah amin, saya lagi ngasih tahu kok. Kita semua ini aslinya adalah penduduk surga. Amin lagi. Pokoknya nggak bisa dengar surga, bawaan pengen amin aja ya. Teman-teman sekalian, Nabi Adam itu awal kali diciptakan di surga. Kenapa nggak di neraka aja gitu? Kenapa Nabi Adam awalnya diciptakan di surga? Buat ngingetin kita anak keturunannya bahwa rumah kamu yang sebenarnya itu adalah surga. Kita itu sama Allah diciptakan, tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah surga. Tapi kemudian surganya itu sebagai alamat pulang Nabi Adam ditaruh dulu di atas muka bumi, sehingga kita pun lahir di Indramayu, di Kediri, punya alamat masing-masing di atas muka bumi ini. Kalau jalannya bener, lurus, enggak mampir-mampir, terus aja, berhenti sesekali, lanjut lagi. Kalau jalannya bener nih, lurus, baliknya ke surga. Tapi kalau puter-puter balik mulu, nyasar-nyasar mulu, tersesat arah, enggak tahu jalan pulang, jangan salahkan siapa-siapa kalau kembalinya tidak ke rumah yang seharusnya. Enggak balik ke dalam surga. Artinya pulangnya naudzubillah ke tempat yang sebaliknya. Tempat sebaliknya surga apa? Naudzubillah. Nah, dalam perjalanan menuju kepada rumah sejati kita yaitu surga, disitulah kita perlu cahaya. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kita sang cahaya. Namanya Muhammad. Namanya Baginda Muhammad. Namanya Sayyiduna Muhammad. Qad ja'akum minallahi nurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang untuk kalian semua nur, cahaya, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Yang dimaksudkan dengan cahaya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Cahayanya Allah. Cahayanya Allah. Maka nih saya kasih tahu, lurusnya kamu di atas muka bumi ini, benernya kamu di atas muka bumi ini, dekatnya kamu dengan surga di atas muka bumi ini, dekatnya kamu sama tempat pulang kamu yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dekatnya kamu dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung dari seberapa banyak kamu merengkuh cahaya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatimu, jika di dalamnya ada Nabi Muhammad,
hatimu. Jika di dalamnya ada Nabi besar Muhammad, maka hatimu akan menjadi tempat yang paling terang. Maka hatimu akan menjadi hati yang bercahaya, hati yang dekat dengan keselamatan pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu enggak selamat orang datang bawa harta, enggak selamat orang datang bawa anak, bahkan enggak selamat orang datang bawa ibadah tanpa membawa biqalbin salim. Kecuali orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat yang bagaimana? Yang terang. Terangnya hati dengan apa? Dengan Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan. Maka orang kalau dalam hatinya ada Nabi Muhammadnya, hatinya jadi terang. Kalau terang tuh kayak gimana? Kalau terang nggak akan kebingungan. Dia akan tahu mesti ke kanan apa ke kiri. Dia tahu mesti lurus apa berhenti. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Dia tahu apa yang harus dia ucapkan dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Saudaraku sekalian, pernah nggak kebingungan dalam kehidupan? Sering. Bukan begitu? Saya sering banget dapat pertanyaan, Ustazah apa yang harus saya lakukan kepada anak saya? Ustazah bagaimana sikap saya terhadap suami saya? Ustazah saya ini dibeginiin sama saudara saya harus apa? Pertanyaan-pertanyaan menunjukkan kita bingung arah mana yang harus kita tempuh. Ustazah ada laki-laki melamar saya sudah 10 tahun menjanda. Saya bingung mau terima apa gak terima. Ustazah ada 2 orang yang lamar saya gak tahu nih mau milih yang mana. Misalnya, Ustazah saya gak ada yang ngelamar Ustazah. Saya bingung harus kawin dengan siapa. Kebingunganmu apapun itu di atas muka bumi ini jadi enggak lagi bingung kalau hatimu itu punya banyak cahaya. Maka ibu-ibu sekalian, ini saya sampaikan satu tips dari saya. Saya kalau lagi bingung apaan aja Bu, dah enggak lain enggak bukan. Saya lagi panik apaan aja nih Bu nih, namanya orang hidup kan ada panik-paniknya, ada sakit-sakitnya, ada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, ada ketakutan, ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Enggak lain enggak bukan, saya akan mencari-cari cahaya. Yang paling gampang sih, saya akan duduk pegang tasbih, kalau lagi tidak berhalangan akan pergi wudhu terlebih dahulu. Saya pegang tasbih, kemudian mulai baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Lihatin aja, 10, 100 kali, 200 kali. Dan kemudian, seperti ada tabir yang kemudian tersingkap. Seperti mendung yang kemudian tersibak. Seperti kegelapan yang perlahan-lahan cahaya mulai menyinari. Saat itu kita hanya bisa berkata, saya hanya bisa berkata, Alhamdulillah, makasih ya Allah punya Nabi Muhammad. Makasih ya Allah, kita diberi Nabi Muhammad. Saya gak bisa bayangin kalau hidup saya gak punya Nabi Muhammad. Mau ngapain saat bingung? Mau ngapain saat panik? Mau ngapain saat takut? Saudariku sekalian yang saya muliakan,
Kamu sama sama saya. Alhamdulillah. Kita ini orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi besar Muhammad. Ustazah, kenapa enggak langsung aja ke Allah Subhanahu wa taala? Bu, buat diterima sama Allah, kita hamba ini perlu banyak persyaratan. Makanya kalau saya lihat kita dikasih Nabi ini kayak jalan pintas. Karena kalau misalnya kita doa, minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sakit ya Allah, takut ya Allah. Kata Allah, dan kamu gak takut saat kamu bikin dosa. Mati kita. Dosanya banyak, masih terus-terusan minta. Ngerjain salah terus-terusan. Kemudian minta punya banyak hajat sama Allah, kan gak pantas, betul? Betul? Karenanya buat diijabah nih rasa-rasanya kayak siapa saya gitu. Mau langsung minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat tangan katanya innallaha astaha min 'abdin idza madda yadayhi ilas sama an yarduhu masifra. Allah malu melihat hambanya apabila menengadahkan tangan berdoa meminta kepada Allah untuk mengembalikan tangannya dalam keadaan sia-sia. Betul, itu memang iya. Nabi SAW mengatakannya, tapi tangannya siapa yang Allah malu untuk tidak mengijabah doanya? Tanganmu, tanganku, yang berapa banyak mengerjakan kesalahan-kesalahan, yang gak pinter berbuat dengan tangannya, yang bukannya memberi malah senangnya menerima, yang bukannya menebarkan kasih malah justru menyakiti orang lain dengan tangan kita, mengambil yang haram, menikmati yang tidak diperkenankan. Bahkan sekedar ustazahnya tadi udah pesan, itu yang digantung nanti dibaginya. Nanti diambilnya kalau udah kelar maulid. Yang ngomong udah ustazah budurnya loh yang ngasih. Ini langsung pada mikir pegantung lagi ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, betapa yang sudah dikerjakan sama tangan kita ini luar biasa benar. Banyak salahnya, banyak gak benernya, banyak durhakanya. Iya, iya. Tuh yang suka kalau di majelis-majelis lagi diedarkan kue rebut-rebutan. Ngambil risol disimpan di tas. 3 hari kemudian kok ada bau gak enak. Ini yang ketawa pernah nih. Kok Ustazah tahu? Nah saya pernah. Pernah kelupaan naruh makanan dalam tas. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, betapa ternyata gitu. Tangan yang modelannya kayak begini, mengangkat tangannya kepada Allah, Allah malu untuk tidak mengijabah doa kita, kejauhan. Kita bahkan tidak malu ketika melakukan kesalahan-kesalahan, padahal kita tentu tahu kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala memandangnya. Allah Subhanahu wa taala memandangnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, maka saat doa kita tidak diijabah Allah, pantes banget. Bahkan rasanya saya kalau ngelihat diri saya merasa bahwa kalau doa saya diijabah itu malah justru gak pantas. Doa dari orang macam saya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita bilang bahwa saya sudah berdoa dan Allah Maha mengijabah doa-doa.
Saudaraku sekalian, tentu Allah Maha mengijabah doa. Ketika hambanya menengadah tangan, kemudian ia memanggil Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Panggillah aku, niscaya aku akan mengijabah doamu itu. Iya, betul. Betul sekali. Allah Maha mengijabah doa-doa. Ketika hambanya ada yang memanggil, katanya Jalaluddin Rumi, seruanmu memanggil nama Allah itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya orang-orang yang akan didengar Allah yang Allah perkenankan untuk memanggil-manggil namanya. Betul. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi lisan atau suara yang Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarnya akan mengijabah doanya tersebut. Lisannya siapa? Lisanmu, lisan saya, yang ngomongin orang gak habis-habis, yang gibah gak selesai-selesai, yang ngomong kasar iya, ngomong kotor kadang-kadang juga. Lisan yang punya suami diomelin mulu, punya anak dimarahin mulu. Lisan yang kayak beginian, yang Allah malu untuk tidak mengijabah permintaan darinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tentu saja tidak. Saya kalau lihat diri saya, kalau doa saya diijabah, pasti bukan karena saya. Pasti bukan karena Allah hendak mengijabah doa-doa saya. Dari lisan macam saya Allah mengijabah doa saya? Enggak banget. Enggak banget, saya tahu apa yang sudah dia ucapkan dengan lisan saya ini. Saya tahu persis. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya kita perlu seseorang yang apabila dia menengadahkan tangan untuk kita, Allah Subhanahu wa taala tak akan tega untuk tidak mengijabah doanya. Tangan bagindamu Nabi besar Muhammad, lisan bagindamu Nabi besar Muhammad, ia adalah dari doa-doa Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi kalau sudah berdoa untukmu, Allah tidak akan menolaknya. Nabi apabila sudah memohonkan untukmu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolaknya. Karenanya alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Jalan paling pintas menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dia adalah cahaya Allah. Sebab dia adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Tengadah satu tangannya, tengadah kedua tangannya lebih Allah cintai daripada jutaan makhluk di atas muka bumi ini. Ia lebih bernilai daripada semua yang ada di alam semesta. Dia lebih berharga di sisi Allah daripada apapun saja yang ada di langit maupun di bumi. Dia adalah manusia paling bernilai di sisi Allah. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Katanya Habib Ali Habsyi dalam qasidah maulidnya, dalam qiyamnya, haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Apa depannya? Qiyamnya Simtuturar. Kita nih kata Habib Ali Habsyi
udah dikasih pemberian yang paling besar. Jama'al fakhral walanal bushra bisa'din mustamirrin laisa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Walanal bushra bisa'din, kita punya kabar gembira. Bisa'din, kita udah dikasih keberuntungan, kita udah dikasih kesenangan, kita udah dikasih keberuntungan. Saudaraku sekalian, su'ud, usah su'ud tuh, artinya keberuntungan. Haitsu utina ata'an walanal busyra bisa'din, kita nih sebagai umat Islam, kamu saya punya saat, punya keberuntungan mustamirrin laisa yanfad, berkesinambungan, enggak pernah putus-putus. Jadi kamu, kita adalah umat yang beruntung, beruntungnya tuh enggak ketemu sial. Orang tuh kalau misalnya beruntung suka yang sebenarnya ada sialnya sih, tapi masih untung aja sih, gitu. Coba kamu lihat, keberuntungan apapun itu pasti masih ada sialnya. Makanya saya suka bilang tuh, kenikmatan dunia ini nih segitu-gitu aja. Orang biasanya kalau dikasih kesenangan baru, dikasih enggak senangnya juga di sisi yang lain. Misal, biar gampang nih ya. Orang kalau belum nikah, gitu kan, dia pengen nikah. Habis itu terus nikah, dapat suami nih, cakep, ganteng, perhatian, soleh, kaya, setia, nggak ada. Maksudnya kalau kumpul semuanya jarang, ya kan? Tapi misal gitu, misal orang punya suami sesempurna itu, begitu ya, teman-teman sih sekalian, apakah dia sekarang punya keberuntungan yang nggak ada kesialannya, yang nggak untungnya? Pasti ada. Misalnya sesudah bersuami jadi enggak gampang lagi pergi majelis, ya kan? Mau pergi-pergi izinnya udah kayak mau stempelin visa di kedutaan mana gitu yang paling susah dapetin visanya, begitu kan? Kalau nggak punya suami lebih bebas mau pergi kemana-mana dibandingkan bagi yang sudah bersuami. Udah bersuami nih tapi belum ada anak, pengen punya anak. Begitu punya anak, senang punya anak. Tapi apakah beruntung saja? Oh enggak. Ada banyak capeknya, ada banyak lelahnya, ada banyak terhalangnya. Apalagi di masih awal-awal bulan-bulannya. Masih begadang tiap malam menyusui. Semua keberuntungan yang datang kepadamu di atas muka bumi ini pasti ada sialnya, pasti ada nggak enaknya. Semua kesenangan di atas muka bumi pasti ada nggak kesenangannya. Kecuali kesenangan, keberuntungan bernama Sayyiduna Muhammad. Itu saadahnya mustamirrin laisa yanfad, berketerusan, nggak ada sialnya, nggak ada putusnya, nggak ada berhentinya. Apa itu bib? Haitsu utina ata'an, kata Habib Ali Habsyi, sa'adah, su'ud, keberuntungan yang mustamir, yang berkesinambungan, yang berketerusan, laisa yanfad, nggak pernah berhenti, nggak pernah putus. Haitsu utina ata'an, kita dikasih pemberian, jama'al fakhral mu'abbad, mengumpulkan semua kemegahan, semua keindahan mu'abbad yang kekal. Nabi kita Muhammad, ketika tangannya tengadah untukmu, tangannya tidak pernah berbuat dosa. Ketika tangannya tengadah untukmu, tangannya nggak pernah nyakitin siapapun. Ketika tengadah tangannya
adalah tangan yang sukanya memberi lebih daripada beliau menerima. Ketika beliau berdoa dengan lisannya, disebutnya namamu dalam doanya, ya Allah kasihanilah umatku fulana bintu fulan. Lisan yang ini Bu, lisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan yang gak pernah bohong, lisan yang gak pernah ngomong kasar, lisan yang gak pernah ngomong kotor, bahkan disaksikan oleh para musuh-musuhnya. Maka nafahasyan walala'anan, Muhammad itu gak pernah ngomong kasar, Muhammad gak pernah ngomong kotor, Muhammad gak pernah mencaci maki siapapun. Saudariku sekalian yang saya muliakan, lisan Nabi besar Muhammad, lisannya selalu memuji, lisannya selalu berkata baik, lisannya selalu membuat hati siapapun terhibur. Dan sungguh demi Allah, tak ada lisan yang dicintai Allah lebih daripada lisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lisanud dzikir, lisan yang selalu menyebut nama Allah. Ketika lisan itu berkata, ya Allah, sayangilah fulanah bintu fulan, beres urusanmu, beres, selesai masalahmu. Nabi kalau berdoa untukmu, doanya keluar dari hati. Dan hati ini adalah hati paling tercinta di sisi Allah. Hati paling luas hingga Allah berkata tentangnya, alam nasyrah laka sadrak, bukankah telah kami luaskan hatimu wahai Nabi Muhammad. Hati yang bahkan dari sejak di dalam situ tidak pernah berdusta. Hati yang bahkan dari sejak di dalam situ tidak pernah mencaci siapapun. Nih kita nih kalau nyaci maki, kalau kita ngomong kasar sama orang, ngatain orang, kan udah ada dulu nih dalam hati nih. Kadang-kadang kan kita bisa nahan, misalnya gitu ya, saya sebenarnya kesel banget sih, saya sebenarnya kepengen banget buat ngata-ngatain, tapi saya tahanin. Artinya walaupun kamu tidak mencaci, walaupun kamu tidak marah, akan tetapi hati kamu sudah marah, hati kamu sudah mencaci. Allah tentang Nabi Muhammad mengatakan, makadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Hati Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Nabi bijaksana bahkan dari dalam hatinya. Nabi adil bahkan dari dalam hatinya. Nabi jujur bahkan dari dalam hatinya. Shallu ala Nabi. Ketika hati yang seperti ini kemudian mengangkat tangannya dengan lisannya bersumber dari hatinya mendoakanmu, doa beliau tak akan pernah disia-siakan Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu sebabnya kenapa kita kalau kemudian bersolawat, kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, kita baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaan hidup kita menjadi lebih mudah untuk terarah. Kenapa begitu? Karena yang doa udah bukan kamu lagi, yang doa Nabi Muhammad. Sekarang masalahnya tinggal satu aja. Bagaimana caranya biar kamu ada dalam doa Nabi Muhammad?
Gimana caranya biar kita ada dalam doa Nabi Muhammad secara khusus. Sebab kalau doa secara umum Nabi Muhammad tak pernah berhenti-henti memohonkan doa untuk kita umatnya. Seperti yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah dalam salah satu hadis beliau mengatakan, Farrahtun Nabi sallallahu alaihi wasallam that yom. Satu hari saya bikin senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian mengangkat tangannya. Nabi itu kalau disenengin, dibuat bahagia, angkat tangan. Nabi berkata, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat ma akharat ma alanat ma asarat ma alimat ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah Aisyah ya Allah, dosanya yang lalu-lalu ataupun yang baru-baru. Dosanya yang dulu-dulu maupun yang akan datang. Ya Allah, ampuni Aisyah ya Allah, dosanya yang dia lakukan sembunyi-sembunyi atau yang dia lakukan terang-terangan. Ya Allah, ampuni Aisyah ya Allah, dosanya yang dia tahu ataupun yang dia enggak tahu. Wah, Sayyidah Aisyah girang banget. Seneng banget, sampai merah mukanya karena seneng, senyum. Saya Nabi Muhammad SAW nanya, Farihti bidu'a ya Aisyah, kamu nih seneng karena dengar doa saya Aisyah? Iya Rasul, ya Allah, ini kayak lebaran buat saya, kayak hari raya, lebih nih Rasulullah daripada hari raya nih buat saya, seneng benar saya Rasul, makasih ya Rasulullah. Nabi berkata, ya Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wah fi kulli laylah li ummati. Aisyah, saya doa kayak begini nih tiap malam Aisyah. Tiap malam saya doa kayak begini. Buat umat saya. Buat umat saya. Nabi di masa hidupnya tiap malam. Ya Allah ampunin, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin. Umat saya ya Allah ampunin, ya Allah ampunin. Yang lalu-lalu nih yang sekarang ada ataupun yang akan datang. Umat saya yang nanti-nanti juga ya Allah bikin salah, ampunin ya Allah, ampunin ya Allah. Ampuni ya Allah dosanya saat dia lakukan dengan terang-terangan, saat dia lakukan sembunyi-sembunyi. Ya Allah ampunin dosanya ya Allah. Yang mereka tahu, yang mereka nggak tahu kalau itu dosa, ampunin semuanya ya Allah. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat kepada umat sampai malam-malamnya berisi doa di masa hidupnya. Ini kitanya belum ada. Kita baru ada tahun 1400 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Segitunya Nabi itu sudah tengadah tangannya di sepanjang hidup beliau mendoakan kita umatnya. Doa Nabi Muhammad secara umum. Nabi Muhammad sudah selalu mendoakan kita. Tapi secara khusus namamu disebut dalam doa beliau. Ini nih yang kita harapkan. Saudara sekalian yang saya muliakan. Biar jadi cahaya dalam hidup kita. Kita jadi tahu apa yang mesti kita lakukan. Kita biar ada dalam hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam tengadah tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Saudaraku sekalian saya muliakan. Paling gampang sih ya sholawatan. Itu paling gampang. Paling gampang. Itu kayak semacam yang ya kamu kalau haus minum, ya kan paling gampang itu. Paling gampang pengen bisa deket sama Nabi Muhammad, paling gampang pengen biar ada dalam doanya Nabi Muhammad, sholawatan. Paling enak, paling gampang. Siapapun bisa kerjain. Cuman kan kadang-kadang kita tuh kayak gitu. Kalau lagi habis dengerin, gitu. Tapi habis itu seminggu lupa lagi, betul. Ayo, dilatih, diwajibkan sama dirinya. Kayak sehari sekian kali sholawatan gitu. Terus aja. Subhanallah, subhanallah. Itu bakalan lama kelamaan. Jadi lebih gampang, lebih mudah buat dapetin cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau lagi nggak pinter nata hati, ya emang sampai sekarang juga masih belum pinter-pinter nata hati. Cuma kalau lagi datang perasaan-perasaan yang nggak enak, yang kayak tersiksa banget gitu. Misalnya ya,
tiba-tiba dilanda cemburu misalnya gitu. Oh, hati rasanya kayak panas. Atau misalnya tiba-tiba aja, bukan tiba-tiba sih ya, kayak kita merasakan sesuatu yang benci sama orang gitu. Kesel sama orang, marah gitu. Atas perlakuan seseorang misalnya. Atau sama hati sendiri aja. Hati sendiri lagi yang penuh dengan ambisi-ambisi, keinginan-keinginan dunia yang terus saja ada di dalam pikiran. Kalau saya sih tersiksa, saya nggak tahu dengan dirimu. Kalau saya sih saya rasa hal-hal yang kayak begitu tuh nyiksa gitu. Kayak ketakutan-ketakutan yang nggak jelas juntrungnya gitu. Kalau takut sama dosa, takut Allah tinggalin, itu kan sesuatu hal yang jelas. Tapi kadang-kadang kita punya ketakutan-ketakutan yang enggak jelas juga gitu. Takut ditinggalin suami. Jelas apa enggak jelas itu? Jelas. Menurut saya enggak jelas itu ya. Kenapa gitu? Sebab manusia esok atau lusa pasti bakalan ninggalin kita. Entah dia duluan, entah kita duluan. Jadi untuk rasa-rasa yang gak jelas, atau untuk rasa-rasa yang salah nih, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, saya kalau udah lagi dilanda perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, rasa-rasa yang menyiksa, cara paling gampang, cara paling mudah yang saya lakukan adalah sholawatan sama Nabi Muhammad. Sholawatan sama Nabi Muhammad. Udah. Deketin Nabi, ingetin Nabi, nggak usah inget-inget masalah kamu, nggak usah. Bayangin aja Nabi Muhammad. Sebisa kamu bayangin deh gitu. Sengerti kamu tentang Nabi Muhammad. Kan masing-masing dari kita pemahaman tentang Nabi Muhammadnya kan beda-beda. Berdasarkan dengan ilmu yang selama ini kita dapatkan beda-beda. Saudaraku sekalian, ya kamu yang kamu denger-denger deh. Dari ustadzah-ustadzah, dari ustadz-ustadz, dari para habaib, dari para kiai, dari para ulama. Nah itu, kamu inget-ingetin Nabi Muhammad tuh. Sebisamu mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu bayang-bayangin wajahnya, kamu bayang-bayangin kalau kamu ada di hadapannya. Kamu bayang-bayangin diri kamu sedang sowan kepada Nabi, sedang menghaturkan diri kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu bayang-bayangkan Nabi Muhammad yang kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang berat baginya musibah yang menimpa umatnya. Sangat menginginkan kebaikan dan sangat sayang, gak tegaan sama kita. Bayangin Nabi Muhammad seperti itu, kemudian mulailah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ngadu aja, ngadu. Ustazah, emangnya Nabi Muhammad dengar? Lah, menurut kamu gak dengar gitu? Bukankah Allah SWT telah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Ucapkanlah kepada umatmu, bilangin umatmu tuh, wahai Nabi Muhammad, i'malu, berbuatlah kalian, amal solehlah kalian, fasayarallahu amalakum, amal perbuatan kalian tersebut bakal dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluh, dan bakal dilihat sama Nabi Muhammad. Uridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Kata Nabi Muhammad, nanti saya udah masuk kuburan, amal perbuatan kalian semuanya dilaporkan pada saya. Dilaporkan pada saya. Dan apabila kita baca sholawat, secara khusus Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waradallah alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku, melainkan Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Tuh, salawat. Cara paling gampang, salawatan. Udah Bu, daripada repot-repot, ina itu segala macem. Daripada repot-repot, aduh saya sumpek banget nih, saya perlu healing.
Saya harus cepet-cepetan nih nyari tiket nih, jalan-jalan. Kemana? Ke Bali lah. Ngelihat dosa, ngelihat maksiat Bu, kadang-kadang bukannya malah bikin hati enak, malah justru nambah sumpeknya. Enggak gitu. Enggak gitu caranya, enggak gitu. Enggak semua permasalahan hidupmu itu selesai dengan jalan-jalan. Itu bahkan enggak selesai, Dek, enggak selesai. Itu tuh cuma bikin kayak teralihkan aja. Masalahmu enggak benar-benar selesai, sumpeknya hatimu enggak benar-benar reda. Permasalahan dalam hidupmu enggak terselesaikan. Saya kasih tahu yang benar-benar bisa menyelamatkan, yang benar-benar bisa menyelesaikan adalah salawat salammu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salawatan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatin, tungguin tuh. Terus aja setiap hari kamu salawatan hati rasanya jadi lebih tenang. Akhlak jadinya jadi lebih benar. Kemampuan menjaga lisan jadi naik tingkatannya. Sambil kamu minta. Salawat kamu tuh sambil kamu minta. Ya Allah, berkatnya Nabi Muhammad ya Allah, benerin lisan saya ya Allah, bagusin hati saya ya Allah. Atau kamu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, liatin hati saya nih ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah membersihkan hati saya. Seperti Allah telah membersihkan hatimu wahai Rasulullah. Mintakan kepada Allah agar meluaskan hati saya sebagaimana Allah telah meluaskan hatimu wahai Rasulullah. Bukankah saya adalah umatmu wahai Rasul? Redakan ketakutan-ketakutan saya. Mintakan kepada Allah agar meredakan ketakutan-ketakutan saya. Sebagaimana Allah SWT telah mengangkat semua beban-beban dalam kehidupanmu wahai Rasulullah. Salawatan. Paling cepat buat ngambil cahayanya Nabi besar Muhammad SAW, kamu taruh di dalam hati kamu. Yang kedua, kalau kamu kepengen dapat cahayanya Nabi Muhammad SAW, ada di wajah orang-orang yang dapat mengingatkanmu kepada Nabi Muhammad. Ada di wajah para guru-guru. Ada di wajah para ulama-ulama. Ada di wajah para habaib-habaib. Karenanya, pandanglah wajah mereka. Langsung ataupun di foto ataupun di layar. Jangan suka mandang wajah-wajah orang-orang yang dimurka sama Allah. Saudariku sekalian, bikin gelap hati, bikin runyam perasaan, bikin gak bagus. Makanya liatin deh, adik-adik yang demennya gegalauan, dikit-dikit galau, dikit-dikit susah, dikit-dikit wah kayaknya hidup kayak paling merana sedunia lah gitu. Coba kamu lihat diri kamu itu yang suka ngerasa gak enak kayak begitu tuh. Siapa yang sering kamu pandang di media sosialmu itu? Seringnya nonton apa? Seringnya ngelihat apa? Ustazah, saya kok susah ya buat punya rasa cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara paling gampangnya Bu adalah dengan berkumpul dengan para pecinta. Kayak yang sedang kamu lakukan pada saat ini. Ini yang datang kan karena cinta sama Nabi Muhammad. Kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad, apalagi yang bilang maulidan bid'ah, sholawatan bid'ah, ya nggak kumpul di majelis maulid. Nggak punya cinta. Saudaraku sekalian, maka yang kumpul adalah karena cinta. Maka di saat kamu berkumpul yang semacam ini, pinter-pinter jaga hati, pinter-pinter ngambil. Karena orang tuh, sepandai-pandainya orang, itu adalah orang yang selalu meletakkan tempatnya di bawah. Itu kalau lagi turun, paling bawah, paling banyak dapatnya teman-teman. Makanya kalau lagi kumpul kayak begini, jaga perasaanmu,
tetaplah tawadhu, jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Saya kok duduk di sini ya. Yang belakang-belakang nih kayaknya orang dari kampung mana nih? Atau kamu merasa duduk di depan nih saya nih. Saya dong duduknya di depan. Biar orang-orang tahu nih saya nih VVIP. Very orang-orang paling penting. Waduh. Saya suka takut gitu. Saya sering takut. Saya suka diperlakukan VVIP. Saya takut. Ya Allah, ngerinya. Saya takut balasan semua kebaikan yang saya lakukan hanya sekedar di dunia. Saya takut tar di hari akhirat ketika saya minta balasan dari apa yang saya lakukan. Ya Allah, saya udah dakwah, ya Allah, saya udah ngajar, ya Allah, saya sudah kamu ambil semuanya 5 di dunia. Ya Allah, ngeri bener. Kamu mau balasan cinta kamu tuh sekedar duduk di VIP? Kamu mau? Gak mau, bukan? Makanya teman-teman saudariku sekalian, perasaan yang kayak begitu tuh, itu mesti pinter-pinter kita jaga. Lihat orang sebagai umat Nabi Muhammad. Nih semua yang hadir ini, enggak datang kecuali karena cinta. Itu saya yakin. Saya yakin kayak yang tadi Ustadzah Budur bilang, yang hadir tamunya Nabi Muhammad, undangannya Nabi Muhammad. Saya udah lihat, udah sering pengalaman saya. Orang-orang yang berniat hadir, gak hadir. Yang gak ada niatan hadir, ternyata hadir. Saya jadi paham, ini emang urusan maulid nih bukan urusan siapa yang bikin acara. Bukan urusan siapa yang berbicara. Bukan urusan siapa yang baca. Bukan urusan siapa yang ngadain. Bukan urusan siapa panitianya. Tapi urusannya Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, urusannya menabi. Maka kalau kamu tahu urusan maulid itu urusannya Nabi, acaranya Nabi Muhammad, yang hadir adalah undangan-undangannya Nabi besar Muhammad, maka lihatlah semuanya dengan pandangan hormat. Lihatlah semuanya dengan pandangan beradab. Adabmu kepada semua yang hadir adalah adabmu kepada Nabi besar Muhammad. Makanya saya nggak pakai cadar. Kenapa Ustazah kalau di majelis nggak pakai cadar? Padahal kan bisa aja Ustazah nanti ada yang foto gitu. Jangan, ya. Jangan ada yang foto, jangan ada video. Saya percaya padamu. Kamu jangan mengecewakan kepercayaan saya. Kenapa saya kalau di majelis-majelis nggak pakai cadar? Saya berharap pandanganmu, teman-teman. Saya berharap pandanganmu. Pandangan para pecinta-pecinta. Pandangan umat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau saya ditanya, Ustazah nanti ada kameranya ya, ada layarnya Ustazah. Nanti yang belakang-belakang biar pada lihat gitu. Iya, setuju saya. Walaupun nih kayaknya kameranya agak burem ini ya yang ini. Muka saya nggak kelihatan. Yang di belakang-belakang kameranya kelihatan apa enggak tuh? Lihat ya, ini saya lagi senyum nih. Tolong balas senyum saya ini. Saudaraku sekalian, saya berharap pandanganmu.
pandangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar saya ketika saya dilihat olehmu umat Nabi Muhammad dengan pandangan sayang, yang hadir di sini kira-kira sayang enggak sih saya? Kalau saya dilihat dengan pandangan sayang olehmu umat Nabi Muhammad, saya berharap dilihat oleh nabinya juga dengan pandangan sayang. Saya mencari Nabi Muhammad padamu. Saya mencari Nabi Muhammad darimu, sebab kamu adalah umat Nabi Muhammad. Kamu juga begitu. Kamu lihat para ustazah, liatin. Pandang mereka. Pandang. Wajah-wajah para pecinta. Wajah-wajah yang telah lebih dulu mengenal Nabi Muhammad daripada dirimu. Wajah-wajah yang telah banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wajah orang-orang yang hatinya bergemuruh rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah para hubabah-hubabah, wajah para syarifah-syarifah, wajah para ustadzah-ustadzah, bunyai-bunyai yang selama ini telah menjadikan hidup mereka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari cinta Nabi Muhammad pada wajah-wajah mereka. Cari cahaya Nabi Muhammad pada wajah-wajah mereka. Jalis, janis, kata pepatah Arab. Berkumpullah, kamu akan tertular rasa dengan orang yang kamu berkumpul tersebut. Jalis, janis. Saudara sekalian, saya muliakan, saya ingat ada satu orang cerita. Dia supir taksi di kota Jeddah. Dia bilang, saya hari itu lagi bawa taksi. Saya jalan, terus saya lihat ada laki-laki tua berdiri di pinggir jalan memberhentikan saya pun berhenti. Laki-laki tersebut masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan dia masuk. Enggak pakai dibukain pintu, enggak. Orang itu sendiri buka pintunya. Dia bilang, saya liatin orang itu. Laki-laki tua. Dia bilang, oh ini banyak nih di sini orang-orang kayak begini. Udah, saya nyalain lagu, seorang itu bilang, boleh dimatiin gak lagunya? Saya matiin. Kepuasan pelanggan kan nomor 1. Tapi dalam hati saya pikir, kenapa sih ini orang ngatur-ngatur? Ini bangsa yang agak berat-beratin agama nih modelannya nih. Gitu. Terus dia diem aja. Dia baca zikir. Saya selintas saya lirik gitu. Saya lihat juga dari kaca. Itu kan. Saya terus liatin dia. Dia bilang, saya nggak ngerti apa. Tapi gitu 5 menit perjalanan. Hati saya tuh kayak yang, kok gini rasanya ya. Saya langsung ingat dosa-dosa saya. Saya terus lirik lagi orang itu. Dia bilang mata saya jadi panas. Saya kemudian jadi nangis. Dia bilang saya langsung ingat orang tua saya. Ingat kedurhakaan saya sama orang tua saya. Jalan 5 menit kemudian. Saya jadi ngerasa sholat saya berantakan selama ini. 5 menit kemudian. Saya jadi kangen sama Nabi Muhammad. Ya Allah, saya lupa mulu sama Nabi Muhammad. Nabi saya tuh. Saya selama ini cuma ngejar dunia aja, yang saya pikirin dunia aja. Saya liatin terus orang itu, saya liatin terus orang itu. Dia bilang sampai ketika orang itu bilang, stop.
Saya harus berhenti di sini. Stop nak, sudah sampai. Kita udah sampai. Saya berhenti, saya segera keluar dari mobil saya. Saya bukain pintu ke orang tersebut. Saya ciumin tangan orang itu. Kemudian saya bilang, doakan saya, doakan saya, doakan saya. Orang itu angkat tangannya, doa. Dan saya nangis terus, dia bilang. Saya kemudian nanya ketika orang tersebut disambut, semua orangnya ada di depannya. Orang depannya juga salaman. Saya tanya, siapa orang itu? Orang tersebut menjawab, dia adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Salah satu dari wali min awliyaillah. Guru dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru dari para ulama-ulama kita. Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Habib Umar bin Hafid menuliskan bait-bait syair untuk beliau. Kata Habib Abdul Qadir, kata Habib Umar tentang Habib Abdul Qadir. Saya mau qasidahan. Ini ada orang-orang suaranya bagus-bagus nih. Maaf ya. يا وارد البحر الذي فيه الدرر توجد أورد فهذا بحر عبد القادر ابن أحمد يا وارد البحر الذي فيه الدرر توجد أورد فهذا بحر عبد القادر ابن أحمد سليل بيت المجد ذاك الأصل والمحتاج وخليفة الأجداد عادل لقى ما بيننا يا راد يا عواد. Gitu. Kata Habib Umar, ya waridal bahr, wahai penyelam lautan, wahai para penyelam yang mencari lautan-lautan dalam. Li fihi duror tujad, yang di dalamnya kamu berharap mendapatkan mutiara-mutiara paling berkilau. Fahadha bahar aurid, segeralah menyelam. Fahadha bahar Abdul Qadir ibnu Ahmad, ini adalah lautannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Umar mengibaratkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu kayak lautan. Kamu kalau kepengen dapet lautan nih, kamu pengen nyelam di lautan, mau nyari mutiara ada, mau nyari harta karun ada, mau nyari ikan ada, mau nyari segala-gala ada. Nih, lautannya Habib Abdul Qadir ibn Ahmad. Saudaraku sekalian saya muliakan, 2 atau 3 kali mata saya berjumpa dengan beliau. Berjumpa, memandang beliau. Berapa tahun beliau sudah meninggal dunia, saya sempat berjumpa dengan putri beliau, Hubabah Sida. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah tambah keberkahan-keberkahannya. Ini orang-orang yang seperti ini teman-teman saudaraku sekalian. Keberuntungan kita ketika kita dapat menjumpai wajah-wajah mereka. Keberuntungan kita. Itu tuh kayak ngalirin rasa. Kayak kamu pengen tahu gimana sih rasanya pisang. Itu kalau cuman diceritakan susah. Pisang tuh manis. Kayak apa rasanya? Kayak gula? Enggak, bukan. Ada wangi-wanginya. Kayak duren? Bukan juga. Ada sepet-sepetnya. Kayak salak? Enggak. Pisang kayak apa rasanya? Kayak pisang. Betul nggak? Ada nggak pisang rasanya kayak duren? Kan enggak, pisang ya rasanya kayak pisang. Yang bisa memberitahu padamu rasanya pisang adalah orang yang punya pisang kemudian membaginya kepadamu. Kamu baru tahu rasanya pisang. Dengan cara datang, kumpul sama orang yang punya pisang, kemudian kamu diberi pisang, kamu akan tahu dengan jelas rasanya pisang tuh kayak apa.
Jadi kalau kamu pengen punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, pengen punya cahayanya Nabi Muhammad di dalam hati kamu, berkumpullah dengan orang-orang yang memiliki cahaya Nabi Muhammad dalam hati mereka. Berkumpullah dengan para ulama-ulama, berkumpullah dengan para salihat, berkumpullah dengan para ustadzah, dengan para ustadz di majelis-majelis maulid. Di sanalah kamu akan bisa merengkuh cahaya sesuai dengan ketawaduan kamu, sesuai dengan kemampuan kamu untuk menata hati. Hatinya itu kayak tempatnya. Teman-teman sekalian, yang rendah, naruhnya yang rendah. Saya yang paling hina di tempat ini, tapi alhamdulillah Allah hadirkan saya di sini. Ya Allah, kalau engkau mau perhitungan dosa saya nggak bisa datang nih di majelis kayak begini. Ya Allah, kalau engkau mau lihat aib-aib saya, nggak mungkin saya ada di majelis ini. Ya Allah, kalau engkau mau ngitung-ngitung lisan saya udah ngapain aja selama ini, pikiran saya udah ngapain aja selama ini, perbuatan-perbuatan dosa saya udah apa aja selama ini. Ya Allah, kalau engkau mau perhitungkan, nggak mungkin saya bisa ada di tempat ini. Tapi engkau maha rahman, engkau maha rahim. Makasih ya Allah. Saya yang paling hina di tempat ini, saya berharap rahmat-Mu ya Allah, saya berharap cahaya-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa saya peroleh di dalam hati saya. Teman-teman sekalian, kalau kamu hadir dengan rasa yang seperti itu, kayaknya sebenarnya kamu nggak terlalu perlu banyak-banyak hadir majelis maulid. Atau ya kalaupun memang perlu banyak juga sebenarnya, kalau setiap kali kamu hadir dengan rasa yang benar nih, insya Allah keadaanmu akan menjadi membaik. Ibadahmu akan membaik. Kemampuanmu menata hati, kemampuanmu menjaga lisan, membaik. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala cahaya Nabi Muhammad memandu kita senantiasa lewat wajah para umatnya. Insya Allah. Yang ketiga, kalau kamu pengen dapat cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalkan sunnah-sunnahnya. Teman-teman, saya nggak lagi bilang sunnahnya yang besar-besar. Siapa di antara kita yang mampu ngerjain sunnahnya Nabi Muhammad bangun malam sampai bengkak telapak kakinya? Enggak. Saya tahu kamu nggak mampu, saya nggak mampu, kita semua nggak ada yang mampu. Kerjain sunnahnya Nabi sampai bengkak telapak kaki. Kita membengkak telapak kaki karena kolesterol. Kita membengkak kakinya karena asam urat. Saya udah tahu deh, saya juga begitu. Enggak, teman-teman saudaraku sekalian. Kita nggak mungkin ngerjain sunnahnya Nabi Muhammad yang besar-besar. Tapi keluar ruangan kaki kiri, masuk ruangan kaki kanan. Tapi masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki. Tidur sebelum tidur wudhu dulu. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan makan sambil berdiri, makanlah dengan duduk. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Sebelum makan pakai baca bismillah diakhiri dengan hamdalah. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan makan, jangan pegang makanan pakai tangan kiri. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Nih minum. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Pegangnya pakai tangan kanan. Minumnya jangan bernafas di dalam air dan 3 kali tegukan. Nih ya, saya contohkan sekaligus emang haus juga dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala hadzal ma'adban furatan bi fadlihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubi. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ma'adban furatan bi fadlihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Ya Allah, terima kasih yang telah menjadikan air ini menyegarkan, tawar dan mudah didapat dan tidak karena rahmat-Mu ya Allah, dan tidak menjadikan air ini asin atau susah didapat karena perbuatan dosa-dosa kami. Itu katanya Nabi Muhammad.
selama minum tadi tuh dosa saya berguguran. Coba tuh, berapa galon air yang sudah kamu minum selama hidupmu, tapi gak bikin apa-apa. Gak bikin dosamu hilang, gak bikin hajatmu ijabah, gak bikin kamu tambah dekat sama Nabi Muhammad, gak bikin cahaya Nabi Muhammad kamu dapatkan. Tapi kalau kamu kerjainnya sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad, sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad, bahkan dalam beberapa teguk air, dosa-dosa berguguran dari dirimu. Tidur, sebelum tidur wudu, tidurnya pakai miring kanan. Baca surat Al-Muluk, Tabarakal Muluk. Habis itu baca doa-doa mau tidur, baca ayat kursi. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Terutama buat yang sering mimpi buruk nih. Saya ajarin. Saya sayang sama umat Nabi Muhammad. Biar saya disayangin sama nabinya. Teman-teman sekalian, yang suka mimpi buruk, coba amalin. Baca sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Hilang mimpi buruknya, hilang. Juga yang suka susah bangun sebelum subuh. Ustazah, saya kok sering ketiduran mulu, susah banget nih bangun sebelum subuh. Amalin, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Sama baca ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Nah, sebelum tidurnya, satu ayat terakhir tuh dari surat Al-Kahfi. Baca itu sebelum tidurmu. Sama paling akhir baca sholawatan 10 kali. Kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pendek-pendek aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali sebelum tidurmu, dan jadikan sholawat itu sebagai yang terakhir kamu ucapkan. Itu teman-teman saudaraku sekalian, sepanjang tidur kamu dijaga, sepanjang tidur kamu akan diawasi dengan pandangan penuh rahmat, penuh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu bangun tidur dalam keadaan badanmu sehat, badanmu segar. Apalagi kalau sebelum tidur kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu katanya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Fatimah, yakfiki anil jariyah, mencukupi kamu dari khadimah, dari budak yang membantu kamu bekerja. Badan jadi pada sehat bangun tidurnya. Insya Allah mudah-mudahan dalam semua ajarannya Nabi Muhammad terdapat cahaya buat kita. Kita belajar buat ngamalin sunnah-sunnahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kalau kamu kepengen dapat cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutlah dalam jalan khidmah kepada agama. Ikut sertalah dalam khidmah kepada agama Islam ini. Yang punya ilmu silahkan ngajar. Yang punya harta silahkan ikutan bantuin dakwah dengan hartamu tersebut. Ini kan kayak orang mau bikin maulid, bikin acara-acara, perlu banyak dana. Nah itu lakukan. Kamu pengen dapat cahayanya Nabi besar Muhammad SAW, ikutlah dalam jalan dakwah khidmah kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Dukung dakwah dengan apapun yang kamu mampu. Saudaraku sekalian, yang suaranya bagus, pakai suaranya buat muji Nabi Muhammad. Biar orang senang dengerin sholawatan. Pakai buat baca Al-Quran, biar orang senang dengerin ayat-ayat Al-Quran yang turun di hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syarat puji-pujian Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang punya kecerdasan. Adik-adik yang punya kecerdasan, para adik-adik santri ini yang giat belajar, pakai kecerdasanmu buat kenal lebih banyak tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin kamu tahu lebih banyak tentang bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu pakai buat pelajarin bahasa Arab, sebab kitab-kitab yang menceritakan tentang Nabi Muhammad selalunya pakai bahasa Arab, kebanyakannya pakai bahasa Arab, ditulis dalam bahasa Arab. Kamu pelajarin bahasa Arab dengan gigih, giat, dah. Singkirkan urusan-urusan yang lain. Ada teman kawin, ini biarin teman. Kamu nggak usah langsung yang kapan dong jodoh saya datang. Kenapa hilalnya belum terbit-terbit juga? Nggak usah deh, konsentrasi. Kamu bilang dalam hati kamu,
Ya Rasulullah, liatin, saya adalah umatmu, teman-teman saya udah pada punya pacar, saya enggak mau pacaran wahai Rasulullah. Sebab saya umatmu, saya ingin menjadi umat yang engkau banggakan. Saya hanya inginkan cinta darimu wahai Rasul. Sebab hanya cintamu yang ketika ada dalam hatiku menjadi cahaya, memanduku melewati kehidupan dunia yang semakin lama semakin menyeramkan ini. Gitu. Pakai buat Nabi Muhammad. Waktu kamu pakai buat Nabi Muhammad. Tenaga kamu pakai buat Nabi Muhammad. Capek buat Nabi Muhammad gak apa-apa dek. Capek buat Nabi Muhammad gak apa-apa. Capek belajar, capek menghafal hadis-hadisnya Nabi, capek menghafal ayat-ayat Al-Quran, capek karena Nabi Muhammad, capek untuk Nabi Muhammad. Ini Ustazah Budur nih, tadi malam mungkin gak tidur. Karena saya liatin itu WhatsApp-nya terakhir tuh jam 00 berapa gitu. Gak tidur dia, begadang dia buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini yang udah gantung-gantung, ini emang ada di situ kegantung sendiri kan gak mungkin. Ada yang gantung, ada yang mikirin, ada yang belanja, ada yang ini, ada yang itu. Ngapain tuh dia bikin kayak begituan? Nyenengin umat Nabi Muhammad. Ngapain kok umat Nabi Muhammad perlu disenengin? Karena Nabi Muhammad berharap cahaya Nabi Muhammad. Khidmatan li ummati Sayyidina Muhammad. Khidmah kepada umat Nabi Muhammad. Yang lapar-lapar kasih makan. Yang susah-susah kasih kemudahan. Yang enak. Sebisa mungkin ucapanmu sama umat Nabi Muhammad yang bagus-bagus. Kamu kalau ngomong sama orang yang bagus, jangan nyakitin orang. Lihat umat, dia adalah Nabi besar Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Nyenengin umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, kamu akan dapat cahayanya Nabi Muhammad. Kamu akan dapat cahayanya Nabi Muhammad. 4 hal itu kalau kamu lakukan. Paling gampang sholawatan. Kan? Yang kedua, kumpul-kumpul sama para pecinta. Dapat cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tadi apa? Kerjain sunnah-sunnahnya Nabi. Amalin apa yang memang dikerjakan sama baginda Nabi Muhammad. Bahkan yang seremeh, senyuman, gitu kan? Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempatnya, khidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat berkhidmah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantu umatnya Nabi Muhammad, kerjakan apapun yang kiranya bikin senang umat Nabi Muhammad, sebab bikin senang umat Nabi Muhammad, bikin senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, majelis ini kita akhiri dengan kita sholawatan bersama-sama. Mudah-mudahan ada cahaya Nabi Muhammad kita dapat pada hari ini. Ada cahaya Nabi Muhammad kita dapat pada hari ini. Dengan kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang solehah, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad pada hari ini. Yang saya juga yakin para wali-wali insya Allah hadir. Yang saya juga yakin orang-orang mulia di atas kita, guru-guru kita. Semoga berkenan hadir bersama dengan kita pada hari ini. Sebab kalau Nabi Muhammad hadir, yang lain-lain bakalan ikutan hadir juga. Kita bakal sholawatan pada saat ini. Sholawat tibil kulub aja dah. Biar hatinya semua pada bagus. Biar ada cahaya Nabi Muhammad di dalam hati kita semuanya insya Allah. Kita sholawatan 8 kali. Sholawat tibil kulub itu dibacanya 8 kali atau 80 kali. Diajarin sama Syekh Dardir yang penulis sholawat tibil kulub ini teman-teman. Nah itu bacanya 8 kali atau 80 kali. Itu kayak semacam kuncinya gitu ya, passwordnya ya. Nah, kita mau bacanya 80 kali tapi nggak jadi 8 kali aja. Langsung pada mikir diajakin sholawatan 80 kali, ini makan siangnya gimana nih gitu. Nah, bismillah, kita mau baca 8 kali.
Yang 5 kali tanpa hadroh, yang 3 kali kita pakai hadroh ya, biar semangat bacanya. Insyaallah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala cahaya baginda kita Nabi besar Muhammad. Cahaya baginda kita Nabi besar Muhammad. Buat hati kita, buat lisan kita, buat mata kita, buat tangan kaki kita, buat seluruh anggota tubuh kita. Kita minta cahaya Nabi besar Muhammad buat hati kita, buat jiwa kita, buat nurani kita. Kita minta cahaya Nabi Muhammad buat ruh kita, buat ruh kita. Kita minta cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangi seluruh langkah kehidupan kita, insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. فاتح بالقبول وتومي كل السور المأمول سرشان ظاهرا وباطنا فاتنا ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين. يفتح علينا فتوح العارفين، يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وعافية، وأن الله يقضي لنا جميع الحاجات. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. Dan hajat kami yang terbesar adalah Nabi Muhammad ya Allah. Hajat kami yang terbesar adalah baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan kami darinya ya Allah. Perkenankanlah Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Perbolehkanlah Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Bukankah Nabi Muhammad ingin agar beliau untuk seluruh umatnya ya Allah. Kami umatnya, kami minta Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Kami minta Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Menjadi cahaya yang memandu kami menjalani kehidupan kami di atas muka bumi ini. Biar kami benar menjalaninya ya Allah seperti yang Engkau inginkan. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, agar beliau menjadi cahaya yang memandu mata kami, biar mata kami benar caranya melihat ya Allah. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, agar jadi cahaya bagi telinga kami, biar kami mendengar dengan benar sesuai dengan apa yang Kau inginkan, sesuai dengan apa yang Kau ridhai. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, agar menjadi cahaya bagi tangan dan kaki kami, agar dapat bergerak sesuai dengan apa yang Engkau ridhai ya Allah. Nabi Muhammad untuk hati kami ya Allah, agar memandu kami menjadi cahaya bagi hati kami, agar kami selalu tahu apa yang harus kami lakukan, agar kami tidak bingung-bingung lagi di atas muka bumi ini, agar kami selalu dapat merasa dengan rasa yang benar. Kami mohon ya Allah, Nabi Muhammad untuk kami, untuk jam demi jam sisa hidup kami. Nabi Muhammad untuk kami, untuk menit demi menit sisa hidup kami. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, untuk hari demi hari di sisa hidup kami, untuk malam demi malam di sisa hidup kami. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan pisahkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan putuskan hubungan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Kami enggak mau putus dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan pecat kami dari umat Nabi Muhammad ya Allah. Kami tak ingin terpecat dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan usir kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Kami tak mau menjadi umat yang terusir dari Nabi Muhammad ya Allah. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, untuk taat kami agar Engkau terima, untuk dosa dan maksiat kami agar Engkau ampuni. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, untuk taat dan ibadah kami agar Engkau berkenan menerimanya. Bukankah Engkau mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah jalan Nabi Muhammad.
Kalau kalian ikuti jalan Nabi Muhammad, Allah akan mencintai kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ya Allah, jadikan ibadah kami mengikuti jalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Untuk tiap takbir, untuk tiap tasbih, untuk tiap ayat Al-Quran, untuk tiap salat, untuk tiap sedekah. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, untuk tiap puasa, untuk tiap umrah, untuk tiap haji. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, untuk tiap zikir, untuk tiap salawat, untuk tiap kami mengajar, untuk tiap kami belajar, untuk tiap kami hadir di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis maulid. Agar semua yang kami lakukan berkenan Engkau terima ya Allah. Agar ibadah kami ada Nabi Muhammadnya ya Allah. Biar Engkau berkenan menerimanya ya Allah. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, untuk tiap dosa, untuk tiap durhaka, untuk tiap salah yang kami lakukan ya Allah. Untuk tiap haram, untuk tiap makruh yang kami lakukan ya Allah. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, untuk tiap ghibah, untuk tiap namimah, untuk tiap kebohongan, untuk tiap ucapan kasar, untuk tiap caci maki yang keluar dari lisan kami ya Allah. Agar Engkau berkenan menerimanya, agar Engkau berkenan untuk menghapuskannya ya Allah. Agar Engkau berkenan untuk menjadikan semua dosa-dosa kami Kau ampuni ya Allah. Bukankah Nabi Muhammad telah memohonkan ampun untuk kami? Bukankah Nabi Muhammad telah memohonkan ampun untuk kami? Bukankah Nabi Muhammad telah memohonkan ampun untuk kami? Dan bukankah Engkau telah memberikan begitu banyak ampunan untuk Nabi kami Muhammad? Ya Allah, ampunan Nabi Muhammad, ampunan yang Kau berikan kepada Nabi Muhammad untuk siapa lagi kalau bukan untuk kami umatnya yang punya banyak dosa ini. Ya Allah, kami tagih ampunan-Mu untuk Nabi Muhammad pada hari ini. Dengannya ampunilah saja semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa yang ada di bawah tenda, ampuni dosa yang ada di luar tenda, ampuni dosa yang ada di ruangan-ruangan belakang saya, ampuni dosa semua yang hadir di majelis ini ya Allah, ampuni dosa dari yang mendengarkan doa-doa ini ya Allah. Ampuni dosa dari semuanya ya Allah. Jangan biarkan siapapun terlewatkan. Jangan biarkan siapapun Kau sisakan. Ampuni sajalah semuanya ya Allah. Bukankah semuanya adalah umat Nabi Muhammad? Bukankah semuanya adalah umat Nabi Muhammad? Ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa anak keturunan kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ampunilah dosa semuanya ya Allah, sebab semuanya umat Nabi Muhammad. Ampunilah sajalah dosa semuanya ya Allah. Bukankah Engkau jadikan kami umat Nabi Muhammad, dan bukankah Nabi Muhammad untuk kami umatnya? Ya Allah, perkenankanlah Nabi Muhammad untuk kami. Saat susah kami, saat senang kami, biarkan Nabi Muhammad bersama kami. Untuk saat sehat kami, untuk saat sakit kami, biarkan Nabi Muhammad untuk kami, untuk saat mampu kami, untuk saat miskin kami.
Biarkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Untuk saat kami dicinta, untuk saat kami dibenci. Biarkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Untuk saat kami bernafas saat ini. Dan untuk saat nafas hanya tersisa di tenggorokan kami. Saat sakaratul maut kami ya Allah. Perkenankanlah Nabi Muhammad untuk kami pada saat itu ya Allah. Perkenankanlah Nabi Muhammad ada untuk kami pada saat itu ya Allah. Agar sakaratul maut kami menjadi ringan. Agar kematian kami menjadi saat bahagia. Agar kematian kami tidak menakutkan. Agar kematian kami menjadi saat pesta, saat kami berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perkenankan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Untuk saat ini, saat kami masih ada di atas bumi. Juga untuk saat tubuh kami telah terpendam di dalam bumi. Biarkan Nabi Muhammad bersama kami saat tubuh kami telah terkubur di dalam bumi ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Kami simpan saat ini untuk saat itu ya Allah. Perkenankan Nabi Muhammad untuk kami saat sekarang juga saat Nabi menggiring umat di belakangnya. Ya Allah, pandang semuanya. Pandang semuanya yang hadir dimanapun saja dia berada. Pandang semuanya yang mendengarkan doa ini. Yang mengaminkan doa ini dimanapun saja ia berada. Lihatlah semuanya ya Allah. Lihatlah semuanya tanpa terkecuali. Jangan ada yang kau sisakan ya Allah. Lihatlah semuanya tanpa kau lewati siapapun di antara kami. Tanpa kau tinggalkan satu orang pun di antara kami. Dan pastikan semuanya ada di saat Nabi Muhammad menggiring umatnya ya Allah. Pastikan ada dalam rombongan umat Nabi Muhammad ya Allah. Pastikan semuanya ada di padang mahsyar saat Nabi Muhammad menggiring umatnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ijabahkan doa ini ya Allah. Jangan lihat yang berdoa, lihatlah bersama dengan kami ada yang solehah. Lihatlah bersama kami ada orang-orang yang hatinya begitu bersih. Lihatlah bersama kami ada orang-orang yang Nabi Muhammad telah cinta padanya. Lihatlah bersama kami ada orang-orang yang engkau telah mencintainya. Ijabah doa ini untuk semuanya ya Allah. Ijabahkan doa ini untuk semuanya ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan dalam husnul khatimah ya Allah. Di saat Nabi Muhammad nanti dipertemukan dengan umatnya, kami minta jatah kami dari pertemuan ya Allah. Jangan halangkan mata kami memandang indah wajahnya. Jangan halangkan mata siapapun di antara kami dari memandang indah wajahnya. Ya Allah, perkenankan kami berjumpa dengannya. Perkenankan kami mendapatkan syafaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil
العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.